Selanjutnya, lihatlah dampak negatif dosa, hamba-hamba Allah, dampak negatif dosa terhadap akal manusia. Ternyata dampak negatif dosa itu sama dengan dampak negatif dosa itu sama dengan ciri orang yang dirasuki setan. Pertama, dia terhalang daripada ilmu. Tidak paham-paham, diberi ilmu mengantuk, diberi ilmu keras hatinya, diberi ilmu dia lalai. Saat dijelaskan sesuatu yang sangat penting baginya, dia pergi ke kamar mandi. Atau terlambat di majelis ilmu sehingga dia tidak mendapatkan keberkahan dalam bermulanya majelis atau mengakhiri majelis. Menghalangi rezeki. Usahanya banyak, luas, tapi utangnya juga banyak. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala lunaskan utang-utangnya. Kemudian mendatangkan kerisauan, kecemasan, kesulitan, kegelapan hati, melemahkan hati, menghalangi ketaatan, mengurangi berkahnya usia. Hamba Allah yang dimuliakan, kita ambil poin 8. Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, itu hanya 20 tahun beliau dalam status Islamnya, dan dalam masa itu Allah Ta'ala masukkan beliau ke dalam surga. Maksudnya beliau berhasil masuk ke dalam surga. Kita lihat usia kita, hamba Allah. Betapa banyak waktu yang sia-sia yang kita sia-siakan. Betapa banyak waktu yang hilang dan kita sia-siakan. Ada seorang wanita di Palu, ketika itu maghrib tiba dan adzan dikumandangkan, maka remaja-remaja di kisaran pantai kota Palu dan Donggala ini kemudian masuk ke masjid-masjid mereka berwudu. Ketika itu terdengarlah teriakan, tsunami, 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 ayo lari semua lari, ada tsunami, air laut naik. Maka wanita ini, beliau tidak langsung keluar dari tempat wudhunya di dalam kamar mandi, tetapi dia membetulkan dulu kerudungnya. Ketika orang yang lain berhamburan keluar, tanpa memakai kerudung dan lupa diri, maka wanita ini sibuk mencari di mana nikobnya dan dia memasangkan nikobnya, dan kemudian ketika kakinya melangkah keluar, bangunan tersebut telah ambruk tertimpa reruntuhan disebabkan oleh tsunami. Hamba Allah yang dimuliakan, 2 hari kemudian setelah tsunami usai, tim SAR mencari mayat-mayat di sekitaran pantai di kota Palu tersebut. Dan apa yang terjadi? Wanita ini masih ada, badannya segar bugar, tidak membusuk, dan masih memakai nikobnya. Masya Allah, tabaraka rahman. Usianya 19 tahun. Jadi tidak perlu tua untuk menggapai kemuliaan. Tidak perlu usia yang panjang untuk menggapai syahid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah berkah, usia yang berkah. Ketika kita sudah mengenal sunnah yang penuh barokah, mengenal tauhid yang kokoh, meninggalkan kesyirikan, mulai melakukan kebaikan-kebaikan, bersyukurlah, pujilah Allah Ta'ala. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita wafat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan baik. Hamba Allah yang dimuliakan, ini adalah berkah. Maka melakukan dosa adalah mengurangi berkahnya usia, menghalangi ketaatan, sulitnya taat. Seorang ulama mengatakan, ketika engkau sulit dekat dengan Allah, memang masih jauh dengan Allah. Maka bagaimana mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan menghilangkan dosa, kemaksiatan dari diri kita, mentaubatinya, dan mulai memperhatikan hal-hal yang akan merusak diri kita. Hamba Allah yang muliakan, selanjutnya adalah dampak negatif dari dosa, mewariskan kehinaan, merusak akal, dilaknat Rasulullah SAW, menimbulkan kerusakan, menghilangkan malu dan berkah, menghilangkan pengagungan Allah dalam hati, membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selengkapnya ikhwan, hamba Allah yang dimuliakan, ada 34 dampak negatif daripada dosa yang dihimpun oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam buku ini. Jadi dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa atau Tibul Qulub atau penyakit-penyakit hati,
makna daripada ad-dawa dawa ini adalah obat dan penyakit dan obatnya. Yang dibahas di sini adalah penyakit-penyakit hati sekalian. Di sini dijelaskan ada 34 dosa yang merusak akal. Ya, silahkan dibaca.